Dampak dari gempa magnitudo 6,0 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah. Warga panik berhamburan keluar dari bangunan. Dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, polisi telah memeriksa 15 orang saksi dan juga sejumlah barang bukti. Hadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23 pada Jumat malam. Pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg optimistis menang dalam 90 menit tanpa adu penalti. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rahmat Ibrahim kembali menjumpai Anda di program Berita Kompas Malam. Selain 3 informasi tadi yang kami sampaikan di awal, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Gempa yang mengguncang Poso, Sulawesi Tengah membuat sejumlah pasien di salah satu rumah sakit di Poso berhamburan keluar. Ya, pasien sudah keluar kamar. Ini di IGD. Inilah detik-detik ketika sejumlah pasien berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sejumlah pasien dan petugas kesehatan nampak panik melarikan diri keluar dari gedung karena gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7. Tenang ya, tenang. Tidak usah panik. Kalau panik orang cilaka. Tenang, apalagi ada pasien ya. Tenang. Gempa dengan magnitudo 5,7, saudara, mengguncang Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis pukul 9 malam. Kedalaman gempa 10 km atau masuk kategori gempa dangkal dan tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan warga di kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Ya, saudara, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di zona sesar Poso. Hingga pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG untuk gempa Poso magnitudo 5,7 menunjukkan adanya 11 aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan terbesar magnitudo 5,5 dan terkecil magnitudo 2,4. Kita beralih ke informasi berikutnya, saudara. Kericuhan terjadi saat komunitas driver transportasi online menghadiri forum diskusi bertajuk Tata Kelola dan Kebijakan dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Kericuhan dipicu saat salah satu peserta dari komunitas driver online menginterupsi narasumber yang sedang membahas persoalan kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Interupsi pun disambut gaduh oleh peserta driver online lain. Karena situasi tak kondusif, acara diskusi akhirnya dihentikan sementara. Kericuhan berlanjut hingga keluar gedung pertemuan yang dipicu cekcok antara dua komunitas driver ojol. Polisi pun tiba di lokasi dan berupaya melerai kericuhan serta membubarkan massa.
Dalam kesempatan diskusi yang digelar Kemenhub, komunitas ojol menuntut kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Diskusi yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi dan perwakilan beberapa komunitas ojol untuk membahas kebijakan tarif dan potongan aplikasi. Sebenarnya pembahasannya sekitaran kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Itu semua diriset oleh badan peneliti. Jadi surveyor ada jadi 2 atau 3 tadi. Ini menjadi pokok bahan untuk pemerintah agar menentukan bagaimana skema kenaikan tarif ke depannya, begitu Pak. Ya, saudara, kita kembali akan memperbarui informasi terkait dengan kondisi pasca gempa yang mengguncang Solo, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkap, kita saat ini sudah bergabung dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat malam Pak Daryono dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Pak Daryono, bagaimana sejauh ini monitoring BMKG? Jadi total hingga 21:36 WIB, berapa kali gempa susulan dan bagaimana dampaknya Pak? Hingga saat ini gempa susulan yang terjadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 kali Mas. Jadi gempa yang utama itu berkekuatan 5,7, kemudian terjadi rentetan gempa susulan sebanyak 12 kali, yang paling besar itu 4,9, yang paling kecil 2,4. Oke. Ini titiknya di darat Pak Daryono ya, dengan kedalaman 10 km. Gempa ini berada di darat Mas, tepat di zona sesar Poso, dan ini sebenarnya merupakan kawasan sesar aktif ya, karena beberapa hari terakhir itu memang terjadi peningkatan aktivitas seismik di zona ini Mas. Ini sesar Poso ini sama dengan gempa yang terjadi di 2018 atau bagaimana gambaran karakteristiknya Pak Daryono? Beda, ini kalau yang 2018 itu adalah gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro, itu adalah sesar utamanya. Namun ini ada sesar aktif yang melintasi Poso ke arah barat daya dan kemudian berbelok ke Danau Poso. Disitulah gempa yang terjadi pada malam hari ini. Pak Daryono, apakah juga ada koordinasi dengan BNPB misalkan untuk data-data dampak kerusakan akibat gempa seperti apa Pak Daryono? Iya, kita sedang berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD, tapi karena situasi malam dan di sana mati listrik, maka informasi tidak atau belum bisa terkumpul dengan baik saat ini. Namun demikian ada yang sempat mengirimkan adanya bangunan rumah tembok yang mengalami kerusakan ringan dan supermarket yang barang dagangannya berhamburan jatuh, gitu Mas. Kalau korban jiwa belum ada, korban luka belum ada laporan, karena memang di sana saat ini sedang mati lampu Mas, dan komunikasi sulit untuk ditembus. Itu listrik terputus itu pasca gempa utama terjadi Pak Daryono? Karena memang mati lampu Mas, sehingga tampaknya juga alat telekomunikasi tidak bisa bekerja dengan baik karena adanya mati lampu listrik itu Mas. Oke, baik Pak Daryono, kami ingin mengetahui jadi bagaimana epicentrum gempa itu sebelah mana letaknya, di persis di mana Pak Daryono? Ya, kalau kita melihat posisi Danau Poso ya, Danau Poso itu kan berbentuk memiliki orientasi barat laut kemudian tenggara ya. Nah, itu ada di ujung tenggara dari Danau Poso itu. Di situ ada sesar namanya West Poso Fault atau sesar Poso Barat, dan zona ini memang banyak sekali supply sesar aktif, di mana kita menyebutnya sebagai zona sesar Poso Mas, karena saking banyaknya patahan atau sesar aktif yang ada di daerah ini Mas. Itu apakah berdekatan, epicentrum gempa berdekatan dengan permukiman warga menurut monitoring BMKG sejauh ini Pak? Kalau kita melihat peta dari Google Map Mas, ini memang ada permukiman, kawasan permukiman yang terletak di sepanjang tepi Danau Poso ini Mas. Di sini ada kawasan-kawasan yang tampaknya memang ada
eh, penduduk atau masyarakat tinggal di situ. Namun demikian tidak merupakan pemukiman padat, Mas. Jadi aktivitas Sesar Poso ini memang sudah dipantau, dimonitor dalam beberapa hari terakhir. Artinya warga juga sudah tahu, warga di wilayah sana, Pak Daryono, untuk mitigasi jika terjadi gempa, evakuasinya bagaimana, Pak Daryono? Sudah, BMKG pernah mengadakan sosialisasi ke kawasan tersebut dan kita mengadakan komunikasi dengan masyarakat yang kita kumpulkan untuk memberi informasi bahwa kawasan ini memang ada sesar aktif, sehingga nanti kalau terjadi gempa maka kalau guncangan belum terlalu kuat kita boleh keluar rumah. Dan kita juga memberikan saran kepada masyarakat setempat bahwa karena ini merupakan zona sesar aktif dan memiliki sebaran yang cukup banyak, maka masyarakat perlu bangunan-bangunan yang strukturnya kuat ya, sehingga bukan bangunan tembok yang lemah yang tanpa tulang, tapi harus memiliki tulangan besi yang kuat. Atau kalau belum mampu membangun bangunan yang strukturnya kuat, lebih baik membangun bangunan dari kayu atau bambu yang didesain menarik. Oke. Pernah kita sosialisasikan di kawasan tersebut, Mas. Pak Daryono, kita lihat tadi visual ini di rumah sakit, sebelumnya ada visual supermarket atau minimarket mungkin yang kami peroleh, begitu rak-rak berjatuhan, barang-barang berjatuhan di sini. Artinya goncangan gempa yang terasa malam ini begitu kuat dirasakan oleh warga di Poso, dengan durasi berapa lama ini? Ya, ini merupakan gambaran bahwa memang kawasan di situ mengalami percepatan getaran tanah yang cukup tinggi dan memang terjadi tidak sampai setengah menit, tapi merupakan goncangan yang kuat karena memang dekat epicenter. Belum lagi kemunculan gelombang shear yang arahnya itu tegak lurus dengan arah lambatnya, itu menjadikan barang-barang dagang terlempar jatuh. Dan itu satu hal yang wajar bahwa kalau gempa guncangan gelombang shear itu akan menimbulkan kerusakan, potensi kerusakan. Tapi kalau kekuatan tidak terlalu besar, cukup bisa untuk menjatuhkan barang-barang yang ada di rak dan di meja, Mas. Baik, tentu kita akan tunggu juga bagaimana perkembangan kondisi situasi wilayah Poso pasca diguncang gempa. Tapi terima kasih Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, telah menyampaikan informasinya di program Kompas Malam hari ini, Pak Daryono. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. SCG